Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyadi dari UPT SPF Negeri 47 Makassar, Prodi Jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan konseling individu berkaitan dengan masalah prokrastinasi akademik siswa. Selamat menyaksikan. Silakan dulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Sebelumnya, saya ingin tahu, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita akan saling memperkenalkan diri antara satu dengan yang lain. Boleh saya. Baik, perkenalkan, nama saya Pak Adi. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 47 Makassar. Mungkin Anda bisa diperkenalkan dirinya siapa? Saya Andi Zakira dari kelas 81. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Andi Zakira, saya mungkin lebih ingin pertama-tama saya ingin tahu apa saja sih aktivitasnya Andi Zakira di rumah. Mungkin bisa dijelaskan ke saya apa saja aktivitasnya? Saya biasanya menggambar dan nonton film. Nonton film. Menggambarnya dalam bentuk apa saja? Menggambar karakter animasi. Karakter animasi. Memang suka menggambar karakter animasi. Kalau main HP apa saja yang biasa dikerjakan saat main HP? Biasa nonton YouTube dan sebagainya. Nonton YouTube dan scroll TikTok.
biasanya seperti itu ya. Oke. Andi Zakira, kalau boleh tahu, Andi Zakira berapa bersaudara sih? Dua. Dua orang bersaudara. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekarang kelas berapa yang laki-laki? Kalau sudah kuliah. Oh sudah kuliah. Berarti Andi Zakira anak yang kedua ya. Ya. Kakaknya kuliah di mana? Di Unila. Di mana itu? Di Kota Balikpapan. Oh Balikpapan. Baik. Sebelumnya Andi Zakira pernah melaksanakan konseling yang seperti ini? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali ya. Jadi ini mungkin perdana dan pertama kali untuk Zakira mengikuti kegiatan konseling. Jadi seperti kita jelaskan, jadi konseling itu adalah bagaimana seorang konselor memberikan layanan kepada konseli yang memiliki masalah, dan masalah itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Ya, jadi adanya Zakira di sini tentunya memiliki masalah ya, kita memiliki masalah, dan masalah itu akan kita pecahkan secara bersama-sama. Ya. Namun dalam konseling ada beberapa hal yang mesti kita tahu. Ada asas-asas konseling, kemudian ada pengertian konseling itu sendiri, ada asas-asas konseling, dan ada tertib dalam konseling. Adapun asas-asas konseling itu salah satunya adalah asas kerahasiaan, yaitu bagaimana ketika seseorang konseling memiliki masalah, jadi konselor itu harus betul-betul menutup rapat apa permasalahan yang dialami oleh konseling. Ya, jadi jangan khawatir ya, apapun masalah yang dialami oleh Andi Zakira mungkin bisa diceritakan ke saya mulai dari A sampai Z, apa saja masalah-masalahnya, nanti kita akan bahas secara sama-sama ya, gitu. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan waktu ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan waktu untuk konseling pada hari ini. Mungkin kurang lebih 40 menit ke depan kita akan melakukan konseling pada hari ini. Baik, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan, ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah mungkin saya pertama meminta kepada Andi Zakira untuk menceritakan ke saya apa masalah yang dialami oleh Andi Zakira. Ya, mulai dari A sampai Z silakan diceritakan ke saya supaya kita bisa sama-sama mengeksplor apa masalah yang dialami, dan kita bisa melihat mungkin alternatif solusinya nanti seperti apa yang kita bisa gunakan. Jadi mungkin Andi Zakira menceritakan ke saya apa saja yang Andi Zakira alami, apa saja yang Andi Zakira rasakan. Kemudian yang kedua mungkin sebentar kita akan sharing sama-sama, apa yang bisa kita lakukan supaya masalah Andi Zakira ini bisa terselesaikan. Ya. Kemudian sebentar mungkin akan saya berikan rencana aksi yang akan Andi Zakira tuliskan. Namun ini tidak ditulis sekarang, namun akan dituliskan di rumah, dan kita akan evaluasi ini tiap hari. Ya. Baru sampai di sini atau ada yang ditanyakan? Paham ya. Baik. Mungkin Andi Zakira sudah siap untuk tahap selanjutnya? Ya. Baik. Sesuai dengan apa yang tadi yang saya bilang, mungkin yang pertama Andi Zakira
bisa menceritakan ke saya apa sih yang Andi Zakira alami, permasalahan apa yang Andi Zakira rasakan sekarang? Mungkin bisa diceritakan ke Bapak silakan. Akhir-akhir ini saya selalu menunda-nunda waktu, Pak. Sering menunda waktu. Menunda-nunda waktunya dalam hal apa? Seperti tugas atau kegiatan yang diberikan kepada saya. Tugas dan kegiatan yang diberikan ke Andi Zakira. Jadi ada dua ya, yaitu berkaitan dengan masalah akademik Andi Zakira di sekolah, ya, dan kegiatan-kegiatan lain di luar dari di luar dari akademiknya Andi Zakira begitu. Iya, Pak. Sejak kapan itu dimulai? Dari beberapa minggu yang lalu. Dari beberapa minggu yang lalu. Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya. Jadi saya Memiliki banyak kegiatan. Oke. saya bingung yang mana yang diprioritaskan. Dan itu malah membuat saya jadi malas untuk santai. Memilih ke santai. Dan akhirnya memilih untuk menunda waktunya. Iya, Pak. Jadi mungkin gambarannya seperti ini ya. Jadi dalam psikologi itu menunda waktu sama dengan prokrastinasi. Ya, prokrastinasi itu adalah ketidakinginan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau seperti tadi karena terlalu banyaknya aktivitasnya Andi Zakira, terlalu banyak rutinitasnya, sehingga Andi Zakira ini lebih memilih menunda waktu daripada mengerjakan. Ya, mengerjakan. Baik. Dari permasalahan Andi Zakira, yakni yang suka menunda waktu, kira-kira apa sih yang ingin Andi Zakira lakukan saat ini? Saya tidak menunda waktu lagi, Pak. Karena saya selalu menunda waktu membuat nilai akademik saya menurun. Oh gitu. Jadi berpengaruh ke nilai akademiknya Andi Zakira ya. Apakah orang tuanya Andi Zakira tahu tentang masalah ini? Tidak, Pak. Tidak. Tapi pernah mempertanyakan, orang tuanya Andi Zakira pernah mempertanyakan kenapa nilainya anjlok? Iya, Lantas apa yang Andi Zakira katakan ketika orang tuanya Andi Zakira bertanya kenapa tiba-tiba nilainya Zakira Nasai ini kok tiba-tiba menurun? saya bilang kalau misalnya saya tidak mengerjakan dan membuat saya selalu menunda waktu. Karena terlalu banyaknya kegiatannya, terlalu banyaknya kegiatan sehingga membuat Andi Zakira memilih untuk melakukan prokrastinasi atau menunda waktunya. Apakah menurut Andi Zakira kegiatan menunda waktu itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Berarti sadar ya kalau itu tidak. Tapi mungkin ya lagi-lagi karena terlalu banyaknya aktivitas sehingga walaupun Andi Zakira tahu kalau itu tidak baik, tapi karena terlalu banyaknya waktu sehingga membuat Andi Zakira lebih memilih untuk menunda waktu begitu. Tapi apakah Andi Zakira pernah membuat skala prioritas atau tidak? Tidak pernah. Belum pernah ya. Tapi tahu apa itu skala prioritas tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi skala prioritas itu adalah bagaimana kita memilih aktivitas yang lebih penting itu dulu dikerjakan sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Kira-kira apa yang Andi Zakira sekarang lakukan mengenai kebiasaan Andi Zakira yang beberapa pekan terakhir ini yang suka menunda waktu? Apa yang bisa Andi Zakira lakukan? Mungkin saya akan mulai mengelola waktu dan juga mulai membuat daftar prioritas agar lebih mudah dikerjakan. Oh iya, jadi sekarang ini sudah tergambar dengan jelas nih di kepalanya Andi Zakira bahwa supaya tidak menunda waktu perlunya kita membuat skala prioritas. Jadi betul membuat skala prioritas itu bagaimana bisa mengatur diri kita supaya lebih tertata rapi lagi. Ya, kita bisa mengerjakan mana yang lebih utama dulu, mana yang belum penting, mana yang tidak penting sama sekali. Jadi kita bisa memilah-milah, ya, mana aktivitas yang penting, tidak penting, dan tidak penting sama sekali. Ya, baik. Kira-kira Andi Zakira ketika masih mempertahankan sikapnya Andi Zakira yang suka menunda-nunda waktu, apakah itu akan berpengaruh ke masa depannya Andi Zakira? Menurut saya itu akan berpengaruh, Pak. Kira-kira pengaruhnya dalam hal apa? Mungkin nilai karena nilai saya jadi menurun dan akan
drastis, kemudian pekerjaannya mungkin ke depan mungkin masih abu-abu seperti itu. Kira-kira ini saya ingin tahu dulu, apa sih proyeksinya atau apa sih cita-citanya di Zakira ke depan itu seperti apa? Oh, menjadi chef ya. Menjadi chef. Jadi seorang chef itu harus mengerjakan pekerjaannya seprofesional mungkin, mengerjakan pekerjaan seprofesional mungkin. Jangan sampai nanti menjadi seorang chef tiba-tiba tidak tahu mengolah waktu, tidak bisa membagi waktunya, malah itu akan berdampak ke pekerjaannya sendiri. Yang sampai nanti dicap sebagai chef yang tidak profesional, yang mungkin akan ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggannya. Itu hal yang dampaknya yang luar biasa fatal. Jadi sebagai seorang siswa mungkin yang kedepannya yang ingin menjadi seorang chef betul-betul juga harus bisa mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ya. Dalam artian bahwa mulai dari pekerjaan A, pekerjaan B, C dan seterusnya itu harus betul-betul tertata rapi, ya. Jangan menggabungkan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, ya. Jangan menggabungkan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, karena ketika menggabungkan pekerjaan dan itu semakin banyak akhirnya tadi seperti ini, ya. Makanya akan menjadi semakin menumpuk akhirnya masuk di kerjaan. Baik. Kira-kira bagaimana perilaku Andi Zakira ke depan berkaitan dengan masalah seperti ini? Apakah menurut Andi Zakira ini baik atau tidak sih? Tidak baik ya? Tidak baik sama sekali. Menurut Andi Zakira tidak baiknya karena kenapa? Pertama, bisa membuat kita turun. Oke. Yang kedua, bisa malah membuat kita semakin malas. Semakin membuat semakin malas. Itu berdampak sampai sekarang ya? Iya, Pak. Berdampak sampai sekarang. Kemudian untuk tindakan atau planningnya ke depan Andi Zakira berkaitan dengan masalah sukanya Andi Zakira menunda waktu, kira-kira apa yang bisa Andi Zakira lakukan selain tadi membuat skala prioritas? Kira-kira apa lagi? Saya akan mulai prioritas diri sendiri, Pak. Jadi selain membuat skala prioritas juga memotivasi dirinya. Kira-kira motivasinya Andi Zakira itu dari dalam diri sendiri ataukah perlu bantuan dari orang lain? Mungkin dari dalam diri sendiri. Mungkin dari dalam diri itu sudah cukup. Jadi saya harapkan walaupun ada motivasi terbesar memang itu adalah motivasi untuk bisa berubah itu yang ada dalam diri kita. Namun perlu juga motivasi dari orang-orang dari di sekitar kita, misalnya seperti orang tua kita ya, juga perlu untuk memotivasi. Selain itu mungkin untuk kedepannya selain memotivasi diri, kemudian membuat skala prioritas, juga saya akan memberikan sebagai lembaran catatan diri untuk Andi Zakira. Ya, lembaran catatan diri ini berkaitan dengan masalah kegiatan Andi Zakira ke depan seperti apa. Ya, mungkin kita akan lihat dulu awal-awal satu pekan ke depan. Silakan Andi Zakira buat lembar catatan membuat lembaran catatan diri ini, membuat kegiatan-kegiatan apa saja yang Andi Zakira inginkan, ya. Kemudian situasi apa yang Andi Zakira alami, kemudian responnya Andi Zakira seperti apa. Jadi misalnya seperti ini, di hari Senin misalnya, tanggal 17 apa yang Andi Zakira alami. Misalnya Andi Zakira ingin mengerjakan tugas, namun respon yang dilakukan itu adalah apa? Responnya misalnya menunda-nunda karena ada aktivitas lain. Nanti dituliskan di sini di lembar catatan dirinya. Nanti kita akan lihat dan kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi ke depan. Ini adalah lembar catatan diri yang mungkin penting untuk Andi Zakira. Ya, penting untuk Andi Zakira. Supaya juga bisa melihat apa sih aktivitas Andi Zakira mulai dari hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Nanti yang bisa dituliskan ya, dituliskan di situ di lembar catatan dirinya. Nah, mungkin kegiatan kita akan selesai pada kesempatan hari ini. Namun
perasaan Andi Zakira? Saya tidak juga Bapak karena sudah mendapatkan saran-saran dari Pak. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan coba menyimpulkan, apa yang kita dapatkan pada pertemuan atau konseling kita pada hari ini. Jadi sebagai manusia kita memang memiliki aktivitas, dan seyogianya memang manusia seperti itu pas beraktivitas. Namun manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memilah mana pekerjaan yang mesti dikerjakan terlebih dahulu, mana yang tidak. Ya. Mungkin tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa harusnya kita membuat kegiatan skala prioritas. Mana pekerjaan yang membesar, mana pekerjaan yang penting, mana pekerjaan yang tidak penting, mana pekerjaan yang tidak mendesak. Karena kalau kita tidak bisa memilah-milah atas itu, maka akan menimbulkan yang seperti ini, ya. Maka akan menimbulkan yang namanya prokrastinasi, ya. Dan tentunya itu akan berdampak pada kehidupan kita. Bukan cuma pada sekarang, tapi juga akan masa depan. Dan tentunya akan berpengaruh untuk kegiatan masa depan kita. Kemudian pesan dan harapan saya, pesan harapan saya bahwa satu, betul tadi bahwa untuk berubah kita perlu yang namanya motivasi. Yang motivasi entah itu dari diri kita secara pribadi maupun dari orang lain, ya. Motivasi dari diri kita maupun dari orang lain. Dan motivasi yang paling terbesar adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, ya. Dan mungkin harapan saya ke depan semoga Andi Zakira bisa betul-betul bisa berubah, bisa kembali seperti Andi Zakira yang sebelum-sebelumnya, bukan Andi Zakira yang diperlihatkan satu atau dua pekan terakhir, tapi Andi Zakira yang bisa betul-betul menata rapi kehidupannya, mulai dari A sampai Z, tidak bercampur antara satu dengan yang lain, ya. Jadi perlu, sekali lagi, adalah perlu untuk membuat skala prioritas. Ya, Andi Zakira seperti itu, ya. Baik, mungkin waktu kita hampir habis, tapi sekali lagi saya mengatakan kepada Andi Zakira, terima kasih karena Andi Zakira telah bersedia hadir dan bertemu kepada Bapak dan menceritakan apa yang dialami oleh Andi Zakira. Ya, sekali lagi terima kasih, ya. Terima kasih karena telah hadir duduk bersama-sama pada kesempatan hari ini. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah sesuatu yang hebat untuk kita. Mungkin kita berdoa dimulai. Selesai. Cukup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.